Shalom buat kita semua. Shalom. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu teduh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Amin. Kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 149 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, lama kota kurnia. Yesus kau melimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita beroleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan dua pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dalam saat teduh, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca firman Tuhan secara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat pertama hingga ayat 12 dan lanjutkan ayat 23 hingga ayat 24. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan pada ayat 24 kita bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari daripada hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Kita bersama-sama. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagaimana dilakukan seluruh umat Kristiani segala tempat dan sepanjang abad, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel kita minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 hingga ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian rohani kita, nomor 99 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya Yesus memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan berkat. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan berkat. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan melakukan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali boleh datang menyembah Dia. Kami majelis, pimpinan jemaat, dan seluruh speaker gereja ini mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya. Ada beberapa topik doa yang kita doakan di rumah kita masing-masing. Dan kedua, ada juga 16 nama yang tercatat dalam nafiri kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, dari tanggal 27 Juli hingga tanggal 2 Agustus ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang berikut jadwal ibadah dan petugas untuk minggu tanggal 9 Agustus. Yang beribadah di gereja kita ini adalah kelompok 3, yaitu sektor Efesus, sektor Galilea,
kelompok 4 untuk jam 10, sektor Immanuel, sektor Korintus 1 dan sektor Agape. Sedangkan untuk jam 6 sore atau 18 WIB yaitu untuk umum. Kemudian untuk dana persembahan kita bisa lihat di napiri kita, dana pembangunan dan juga sosial duka cita. Demikian juga perpuluhan, ada 11 nama yang tertulis di napiri kita. Tuhan memberkati. Gereja kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Martin Manurung, karena ibu dari Martin Manurung, Ibu Ahuta Soit, pada tanggal 25 Juli berusia 52 tahun, dan Hana Elizabeth Manurung pada tanggal 31 Juli genap berusia 15 tahun. Yang kedua dari keluarga Hamanik Borusi Mermata, karena anak mereka Bobby Harimanik tanggal 23 Juli genap berusia 17 tahun. Yang ketiga dari keluarga Nyonya Barimbing Boru Marpaung, karena berkat dan penyertaan Tuhan, ibu ini sudah sembuh dari sakitnya. Biarlah Tuhan memberkati dan memulihkannya. Demikianlah warta jemaat bagi kita di sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan Roh Kudus, Allah yang tinggal diam di dalam kehidupan kami, menuntun mengajari kami untuk boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang Tuhan izinkan boleh kami lalui, dan kami percaya kepadamu. Di dalam setiap perkara itu, tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kiranya yang menolong kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam doa-doa syafaat kami ini Tuhan, kami tiada hentinya berdoa, memohon pertolongan, kuasa dan anugerah-Mu untuk kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan, kasih karunia-Mu lah kiranya melawat seluruh isi dunia ini, yang akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan yang pada saat ini membuat banyak manusia khawatir dan takut. Oleh sebab itu Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu, kiranya Engkaulah yang melawat kami, memulihkan keadaan ini, bahkan Tuhan menolong kami untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tiada kekuatan dan daya kami ya Tuhan, selain kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Tolong kami setiap umat-Mu untuk boleh berlaku disiplin, menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan kepada kami. Kami percaya tangan Tuhan akan menjaga dan melindungi kami ketika kami taat di dalam kasih dan firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kebijaksanaan ketika mereka mengambil keputusan dan langkah-langkah penting untuk kemajuan daripada negara ini. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya kasih karunia dan hikmat kebijaksanaan dari-Mu, itulah kiranya tinggal dan diam dalam hati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, Bapa yang baik, hanya Engkaulah kiranya yang bisa menolong kami, mengangkat kami dari setiap kelemahan-kelemahan kami, dan mampukan kami Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk boleh tetap menjadi setia, hamba yang setia mendengar, hamba yang taat akan firman-Mu, dan hamba yang taat untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kelemahan kami dipakai oleh si iblis sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Namun kami mempercayakan setiap keberadaan kami dalam tuntunan Roh Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan melawan keinginan daging kami, dan kami mengikuti tuntunan Roh Tuhan,
sehingga hari-hari hidup kami berjalan seturut dengan pimpinan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam segala pekerjaan mereka. Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Bapa, hanya berkat-Mu yang kami nantikan di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya pertolongan Tuhan ketika kami bekerja dengan mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami lewat pekerjaan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikannya. Tuhan, masa-masa transisi yang mereka hadapi pada saat ini dengan cara belajar yang berbeda dari biasanya. Mampukan anak-anak kami boleh berdisiplin sehingga mereka tidak ketinggalan dari pelajaran-pelajaran yang seharusnya mereka pelajari. Tuhan, pertolongan dan anugerah-Mu itulah kiranya yang memeliharakan kehidupan anak-anak kami. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mencari pekerjaan, kami mempercayakan mereka kepadamu, karena padamulah ada berkat dan sukacita. Karena itu kepadamulah mereka akan datang bersujud menyembah dan memohon. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit oleh karena sakit penyakit. Bapa, tangan-Mu yang kudus yang penuh kuasa kami nantikan menjamah tubuh mereka yang bermasalah. Bahkan Tuhan memberi pemulihan bagi setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan mereka sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, mereka boleh memuji Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang lansia. Tuhan, dalam masa tua mereka, biarlah iman mereka teguh kepada Engkau. Jangan biarkan rasa takut menghantui diri mereka, tapi mereka boleh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya hidup maupun matinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan gereja-Mu yang ada di distrik 6 ini, khususnya di GMI Maranatha. Kasih setia Tuhan melingkupi setiap hamba-hamba-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk berlaku seperti hamba-Mu yang setia, sehingga kami melakukan pelayanan kami adalah dengan ketulusan, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah di atas semua pelayanan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan biarlah kami Tuhan boleh tetap menjadi hamba-Mu yang setia dan taat. Firman Tuhan hari ini akan kami dengarkan. Biarlah roh kebenaran itu Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu itu boleh berkumandang. Setiap telinga yang sudah dibukakan dan hati yang dipersiapkan boleh dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman itu menjadi kekuatan di dalam melewati masa-masa sulit yang terjadi pada saat ini. Pulihkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah anak-anak kami, pulihkanlah setiap keluarga, sehingga setiap keluarga memperoleh pertolongan Tuhan dari saat-saat kehancuran, sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan benarkan, dan kami menjadi orang-orang yang lebih setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu untuk boleh menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang kudus kami bersyukur kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Ayat persembahan bagi kita pada hari ini, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Bapak Ibu terkasih, kita akan serahkan persembahan kita ini, kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 126 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Terbang-terbang mau rebah, bagai musafir yang mulai lelah. Asal hidupku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, dekat kepadamu untuk mendengar firman-Mu. Ajarkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di rumah? Kami percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kami dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk beribadah sampai hari ini. Mari kita melihat Alkitab kita dan membukanya, Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, saya akan membacakannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut
lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah keluarga lestari, ikut serta dalam karya Tuhan. Keluarga lestari. Apa arti kata lestari di sini? Lestari sama dengan melestarikan. Berarti kalau melestarikan, dia ada sampai selama-lamanya, panjang sampai akhir zaman. Nah, jadi kalau lestari, keluarga yang lestari, keluarga yang ada sampai akhir zaman. Orang Batak suka dan senang sekali kalau keluarganya lestari, di mana orang Batak akan membuat silsilah keturunan, sudah sampai keturunan keberapa. Ada juga yang menyebutkan nomor-nomor keturunan, dan bangga sekali dengan silsilah itu. Nah, itu artinya orang Batak senang jika banyak keturunannya. Tetapi bukan tidak mungkin beberapa keluarga, beberapa marga itu berhenti atau tidak lestari. Mungkin disebabkan bencana alam. Jika terjadi bencana alam di satu kota atau di suatu negeri atau bangsa, ya bisa habis, sehingga tidak ada lagi keturunan itu. Bisa saja disebabkan oleh sakit penyakit. Wah, wabah COVID-19 ini mungkin salah satu bisa penyebab satu suku bisa habis apabila tidak dijaga dengan baik kesehatannya. Nah, jadi jangan dianggap enteng COVID-19 ini. Walaupun ini nggak kelihatan, sepertinya sepele, tetapi kalau kita lihat lambat laun begitu maraknya yang banyak menderita. Tapi puji Tuhan, para dokter sudah mulai menemukan obatnya, bahkan juga vaksinnya. Kita berdoa supaya vaksin itu betul-betul tepat untuk kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Abraham di dalam Kejadian pasal 12 dijanjikan keturunan. Yakub juga di dalam Kejadian itu dijanjikan keturunan. Keturunan Yakub dikatakan sebanyak debu tanah. Wah, sangat banyak sekali. Itu berarti Allah memang menjanjikan kelestarian hidup manusia. Bahkan Allah menjanjikan kelestarian keluarga. Dengan demikian, kelestarian sebuah keluarga tidak terlepas dari karya Allah. Dan tentunya tidak juga terlepas dari usaha keluarga itu sendiri. Karena di zaman sekarang ini banyak keluarga yang tidak mau punya anak. Banyak. Ngapain punya anak? Yang penting sudah menikah, punya satu keluarga. Kalau punya anak ngerepotin. Ada. Tapi syukur, saya yakin kita semua rindu punya anak. Tapi ada pula keluarga yang rindu punya anak, nggak bisa punya anak. Nah, disinilah karya Allah terjadi. Apa yang menjadi keinginan manusia belum tentu itu menjadi keinginan Allah. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah pasti terjadi dalam keluarga kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Yesus menggambarkan kehidupan keluarga yang lestari, yang berkesinambungan dengan sebuah perumpamaan. Dia mengingatkan keluarga Kristen yang percaya dengan perumpamaan
ilalang dengan gandum. Ternyata ada cara kita sebagai orang Kristen ditunjukkan Yesus. Bagaimana kita supaya hidup menjadi keluarga yang lestari. Namun sebelumnya kita harus memahami keluarga yang lestari bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus. Yang pertama, kalau kita lihat dari perumpamaan yang sudah kita baca, keluarga yang lestari bukanlah dilihat dari banyaknya keturunan. Itu kalau kita percaya dan yakin. Melainkan keluarga lestari itu adalah keluarga yang memiliki iman yang bertahan sampai akhir zaman. Jadi lestari bukan sekedar memiliki keturunan saja, tetapi memiliki iman yang lestari pula. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tidak jarang orang Kristen satu keluarga langsung pelan-pelan semua berubah agama. Apa yang terjadi di Belanda, kita dari Belanda, RMG datang ke Indonesia memberitakan Injil sehingga orang Batak bisa menjadi Kristen. Tetapi sekarang di Belanda sudah banyak gereja yang dijual dan jadi fungsinya tempat ibadah juga, tapi agama yang lain. Sudah banyak iman mereka tidak lestari. Keluarga bisa lestari, tetapi imannya tidak lestari. Tetapi di sini Yesus rindu bahwa keluarga yang lestari itu haruslah mengikut iman yang lestari. Sehingga keluarga lestari yang memiliki iman yang lestari diangkat Allah, disahkan Allah menjadi keluarga Allah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah benih yang baik. Benih yang baik yang ditabur oleh orang yang baik. Jadi saudara-saudara, keluarga yang lestari itu keluarga yang memiliki iman adalah benih yang baik. Itu yang kedua. Dan kita harus pahami itu. Berarti kita orang yang percaya, orang yang beriman bukanlah benih yang tidak baik. Tetapi siapa yang membuat kita tidak baik? Bisa cuaca, bisa luar, iblis yang menontonkan karya-karya iblis yang begitu bisa merasuk jiwa, menginginkan sesuatu keinginan si iblis, keinginan dunia. Dunia ini bisa mengubah yang baik menjadi tidak baik. Tetapi jika kita bisa mempertahankan diri, tetap baik, menjadi gandum yang baik, menjadi bibit yang baik, maka dia akan sampai pada penuaian. Tetapi ada yang diingatkan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang ditabur orang yang baik, yaitu benih yang baik, tetapi orang jahat juga menabur benih yang tidak baik. Artinya benih yang baik berdampingan dengan yang tidak baik. Sebenarnya disyukuri, bukan dimarahi, bukan dicabut, bukan ditentang, tetapi disyukuri. Supaya apa? Supaya bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan kita, menjaga iman kita. Apakah benih yang baik itu yang ada pada saudara bisa saudara pertahankan di dalam hidup ini? Kalau tidak ada halangan-halangan, lurus-lurus aja. Kita tahu kan kalau mobil jalannya lurus terus, sopirnya bagaimana? Ngantuk, tidur, alhasil bisa tabrakan. Nah, tetapi kalau dibuat belok kiri, belok kanan, ada sedikit batu, ada sedikit lobang, maka waspada sopir itu. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita pasti berdampingan antara yang baik dengan yang buruk,
antara yang baik dengan yang jahat. Tetapi kita diuji di situ, bagaimana kita? Apakah kita mengikuti karya si iblis atau mengikuti Tuhan? Yang ketiga, saudara-saudara, keluarga lestari yang dalam iman adalah keluarga yang ikut serta dalam karya Tuhan. Nah, ikut serta dalam karya Tuhan. Jadi tidak dicabut yang jahat itu. Tidak harus kita bunuh yang jahat itu. Gak seperti imam-imam, gara-gara Yesus begitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka iri. Akhirnya bagaimana menangkap Yesus? Wah, udah imam dia, diberi kepercayaan. Kepada orang banyak memberi kepercayaan bahwa dia itu begitu dekat dengan Tuhan. Judas dekat dengan Tuhan, juga menyalibkan Yesus. Mungkin kita juga, kita dekat sama Tuhan, menyalibkan Yesus dengan dosa-dosa kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, tetapi di sini mari kita ikut serta dalam karya Tuhan. Apa itu? Memberikan kebaikan dan kebenaran kepada lingkungan kita. Di bagian politik kita memberikan yang terbaik untuk politik kita, politik negara kita. Kalau ada ketidakadilan, kenapa gereja melempem diam saja? Tapi disinilah gereja harus ikut serta untuk mengatakan keadilan di dalam Tuhan. Kebenaran harus ditegakkan. Jangan kita takut. Tetapi kita tidak membunuh orang lain. Tapi kita bagaimana hidup berdampingan dengan mempertahankan iman, serta memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan dengan mengampuni dan mengasihi. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita mengampuni dan mengasihi? Karena Yesus adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, dan kasihnya diberikan kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Yang paling luar biasa lagi saudara-saudara, ada janji Tuhan. Ketika Yakub berdoa, ketika Yakub tidur dan dia bermimpi ada tangga sampai ke langit. Wah, luar biasa. Allah berjanji melindunginya. Allah berjanji ada bersama-sama dia. Dan mungkin juga saudara punya mimpi yang sama dengan Yakub, atau mimpi yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama, menggambarkan Allah tetap menyertai saudara. Itu pertanda saudara-saudara kasih dalam Yesus. Yang mengikut Yesus harus punya pengharapan penuh bahwa Yesus beserta dirinya dalam hidupnya. Jangan kita mengatakan bahwa kita lah yang paling hebat, sehingga seorang anggota DPR mengatakan aku yang hebat, tanpa masyarakat tak hebat dia, sehingga sembarangan aja melakukan tugasnya. Jangan pula kita sebagai pendeta atau kita sebagai kepala sekolah ataupun pekerjaan saudara, jangan menganggap bahwa itu adalah karena karya kita. Memang kita ambil andil di dalamnya, tetapi karya Allah luar biasa di dalamnya, karena kita disertai oleh Tuhan. Keberhasilan kita adalah karena penyertaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara kasih dalam Yesus, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Bagi orang yang berbuat dosa, bagi orang yang selalu mempertahankan keinginan dagingnya, bagi orang yang menaburkan bibit-bibit yang jahat, akan diikat pada berkas-berkas dan dicampakkan di perapian. Tetapi orang yang menabur kebaikan, melakukan kebaikan, akan diikat dan ditempatkan di lumbung Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu pertanda kebaikan dan keburukan dalam dunia ini tetap sejalan, tetap ada. Tetapi yang baik pasti akan menang bersama Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus,
Ada yang perlu kita buang di dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran tidak baik. Iri hati. Ketika kita melihat orang lebih kaya gara-gara dia korupsi, sedangkan kita rajin ke gereja, rajin memberi persembahan ke gereja, rajin memberi perpuluhan, rajin berdoa, tapi tetap miskin. Jangan iri. Jangan. Biarkan, mungkin Tuhan masih memberikan ujian yang besar bagi kita. Atau Tuhan mengatakan kau nggak mampu, kalau kau dikasih kaya kau nanti jadi sombong. Mungkin itu yang sama kita. Yang kaya itu memang mampu dia kaya. Lihatlah yang kaya itu bisa gara-gara mencuri, gara-gara korupsi, gara-gara apa. Tapi janji Tuhan pasti. Apalagi kalau kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Orang tua punya peran aktif di dalam keluarga supaya keluarga itu lestari. Peran aktif anak-anak juga harus ada supaya keluarga itu lestari. Yang pertama, tetap mendidik, tetapi juga mau dididik, supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, tanamkan di hati bahwa perbedaan di dalam keluarga itu bukanlah untuk menjadi perpecahan keluarga. Mungkin anak kita satu bandel satu baik, yang satunya diam-diam aja. Jadi perbedaan, bagaimana kita merangkul ketiga-tiganya atau 4 atau 5 perbedaan supaya mereka bukan pecah tapi bersatu. Bagaimana mengikis yang tidak baik tetapi menyatukan sehingga mereka menjadi baik. Kita menjadi sarana untuk mengarahkan dan mau diarahkan. Diarahkan kemana? Kepada kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mari berpikir dan bertindak positif searah firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, jika kita melakukan hal ini, maka keluarga lestari di dalam keluarga saudara akan terjadi. Lestari karena imanmu sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau adalah kekuatan kami. Kami mau menjadi bibit yang baik, sifat sikap kami yang baik. Bahkan kami bisa membawa orang-orang untuk bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Bila Sangkakala Menggenggam. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
pada saat itu aku pun serta. Amin. Ingatlah, engkau adalah bibit yang baik dari Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.